مولاي صل وسلم دائما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, seluruh makhluknya, sehingga kita manusia ini hanyalah sebagai makhluk, seorang hamba yang tidak memiliki daya dan upaya. Di hari Jumat penuh berkah ini, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh keadaan, sehingga tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di permukaan bumi ini, di alam semesta, tanpa seizin dan sepengetahuannya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dialah Allah yang maha agung, maha besar, yang tidak bertempat. Karena kita menghadap ke depan, ke belakang, kiri dan kanan, sesungguhnya Dia ada, senantiasa mengawasi kita. Yang membutuhkan tempat kita hanyalah kita sebagai seorang hamba. Kita membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya meliputi segalanya. Hadirin yang berbahagia, olehnya itu dengan kita memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Kemudian daripada itu, kita senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita sebagai kepala pemerintahan, sebagai seorang nabi, sebagai seorang bisnismen, pengusaha, mengedepankan sifat kejujuran. Sebagai seorang pemimpin, dia sangat amanah. Dan sesungguhnya jamaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya ini senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jauh sebelum alam semesta ini hadir, diciptakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih dulu menciptakannya pada zatul Muhammad. Itulah penting kita bersalawat. Ukuran dikatakan selawat banyak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
100 tidak dikatakan banyak, 200 belum dikatakan banyak. Akan tetapi para ulama itu merumuskan bahwa yang dikatakan terhitung banyak itu lebih dari 300 kita berselawat dalam sehari semalam. Bisa sampai 1000. Bahkan ada yang mengamalkan sampai 10.000. Semakin banyak salawat kita kepada Rasulullah SAW, maka itu adalah jembatan bagi kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Agustus. Bulan Agustus kita berada masih suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Artinya bahwa Indonesia ini menjadi sebuah negara sudah terbentuk, sudah 77 tahun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita, oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita, para santri dan para ulama kiai di masa lalu, berkat para perjuangannya lah di dalam mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita kembali kepada sejarah jemaah sekalian untuk mengingat sekaligus sebagai bahan untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diraih. Bahwa sebelum terbentuk Indonesia, negara kita ini dulu berbentuk kerajaan, masih sebagai negara Nusantara. Ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, pernah menjadi imperium dunia. Namun kita pelajari dalam sejarah nanti ke abad 15, bangsa-bangsa penjajah itu kemudian masuk ke negara kita. Datanglah Portugis, datanglah Spanyol, Prancis, Inggris, dan tercatat di dalam sejarah bahwa negara yang paling lama menjajah kita adalah Belanda. 3,5 abad dalam sejarah dikatakan, lebih daripada 300 tahun kita dijajah. Kemudian penjajahan Belanda ketika itu memaksa para pribumi bekerja, kemudian hasil daripada kekayaan alam ini kemudian dimonopoli olehnya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian jemaah sekalian, kita setelah Belanda menjajah kita, Jepang kemudian masuk. Akhirnya antara Jepang dan Belanda ini bersitegang kepentingan di negara Indonesia. Belum terbentuk Indonesia. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, ketika Amerika kemudian membom negara Hiroshima dan Nagasaki, ibu kota Jepang ketika itu, akhirnya tentara-tentara Jepang kembali ke negaranya. Nah, disinilah kemudian momentum Soekarno dan para pendiri bangsa kemudian mengambil momentum 17 Agustus 1945, tepatnya di hari Jumat 9 ke puasa ke-9 pada bulan suci Ramadan. Artinya hari Jumat merupakan hari yang sakral. Hubungannya antara kemerdekaan dengan Islam, apa hubungannya? Hubungannya begitu erat, karena Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini, mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Dan para ulama dan santri di masa lalu itu punya peran dalam sejarah lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia.
kita perlu bersyukur karena dengan nikmat kemerdekaan yang diraih, maka kita bebas, kita bisa hidup damai, kita berhak memperoleh pendidikan. Begitupun dengan fasilitas-fasilitas lain, karena kita sudah merdeka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya, akan tetapi jika engkau kufur, maka sesungguhnya siksaan Allah begitu pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar melaksanakan kegiatan-kegiatan seremonial, akan tetapi bagaimana mengisi nikmat kemerdekaan ini, menghidupkan majelis-majelis taklim, lembaga-lembaga pendidikan, sehingga dengan generasi muda saat ini, masa depan sebuah bangsa kita sangat ditentukan oleh kesiapan generasi saat ini atau generasi selanjutnya. Kita adalah termasuk negara yang paling kaya di dunia. Kita punya potensi sumber daya alam, tambang batu bara, nikel, minyak dan gas. Indonesia adalah ibarat gadis cantik yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain di mata dunia. Bukan hanya sekarang, akan tetapi kita kembali menengok sejarah sejak abad ke-15, ribuan tahun yang lalu kita sudah diperebutkan. Islam adalah agama peradaban yang bukan hanya mengajarkan tentang konsep hidup akhirat, akan tetapi Islam mengajarkan bagaimana kita hidup di dunia ini dengan mendapatkan kesejahteraan dan ketenteraman. Karena hidup di dunia ini tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai khalifah fil ardh. Khalifah fil ardh adalah sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita merawat persatuan dan kesatuan, terutama umat Islam. Umat Islam adalah umat yang terdiri dari berbagai macam firqah-firqah, kelompok-kelompok, karakter. Akan tetapi meskipun ada NU, ada Muhammadiyah, ada gerakan-gerakan Islam lainnya, akan tetapi innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara. Kemudian selanjutnya adalah kita memperkuat tali silaturahim dan bagaimana sifat toleransi itu antar umat beragama kita kedepankan agar sehingga negara kita ini menjadi negara yang damai. Kita berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah keempat pilar kita sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Islam menjadi ruh spirit bagi kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Mudah-mudahan momentum
ke-77 tahun negara kita Indonesia merdeka, dalam proses perjalanannya semakin menjadi bangsa yang maju dan bertawar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur